Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semoga tetap semangat. Di video kali ini kita masih belajar terkait persamaan eksponen bagian kedua ya. Penyelesaian persamaan eksponen bagian kedua. Nah, di video terdahulu sudah dibahas dari bentuk 1 sampai bentuk 4. Nah, ini bentuk berikutnya ya. Oke, di bentuk 5 kali ini bentuknya adalah A kali A fx pangkatkan 2 ditambah B kali A f pangkat X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini fx-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dilakukan dengan cara mengubah persamaan ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi dimisalkan ya, A pangkat fx-nya dimisalkan dengan P begitu. Nah, kalau dimisalkan dengan P, berarti ini jadi P, kemudian ini jadi P, ya, berarti AP kuadrat plus BP ditambah C sama dengan 0. Nah, diselesaikan dengan bentuk persamaan kuadrat. Semoga masih ingat dengan persamaan kuadrat ya. Oke, nah ini langsung contoh saja. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat X ditambah 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini untuk menyelesaikan persamaan ini, konsep dasar yang harus dipahami adalah sifat-sifat eksponen yang sebelumnya sudah dipelajari tentunya ya. Oke, ini 2 pangkat 2X min 2X plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah, kita manipulasi biar jadi bentuk persamaan kuadrat gitu. Nah, ini 2 pangkat 2X sudah. Kemudian 2 pangkat X plus 3 ini kita uraikan. Ya, 2 pangkat X plus 3 itu kalau berdasarkan sifat itu jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 3 ya. Nah, itu yang kita pakai. Nah, ini jadi 2 pangkat 2X dikurangi 2X kali 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ubah lagi jadi ini. Kan sama aja 2 pangkat X dipangkatkan 2, ini kan. Kemudian dikurangi 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kemudian 2 pangkat X-nya dimisalkan P. Nah, sehingga yang namanya 2 pangkat X pangkat 2 berubah jadi P pangkat 2. Dikurangi 8P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan persamaan kuadrat ya, diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran faktor dari P kuadrat min 8P ditambah 16 yaitu P min 4 kali P kurang 4. Jadi pemfaktoran ya. Ini P kuadrat min 8P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan yang seperti ini ya. Semoga masih ingat. Nah, ini P kuadrat itu berarti P kali P. Kemudian 16 itu 4 kali 4. Karena min berarti ini kasih min. Ketemu ini karena sama berarti P-nya 4. Ya. Ketemu P4. Nah, dari P sama dengan 4 ini kita kembalikan lagi. Nah, ini tadi kan 2X sama dengan P. Sehingga kita dapatkan 2X itu sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 2X-nya ketemu 2. Nah, nanti kalau P-nya lebih dari 1 atau 2, ya kita cari aja. Untuk P sama dengan 4, kalau ini misalkan P-nya 3 atau berapa, ya kita cari. Kita sesuaikan. Nah, di kasus ini, contoh ini ketemunya adalah X sama dengan 2. Sehingga penyelesaiannya hanya 1 aja ya, hanya 2. Seperti itu. Bang ya, jadi triknya adalah kita manipulasi biar jadi bentuk persamaan kuadrat. Oke, bentuk berikutnya, bentuk ke-6. Ini fx dipangkatkan gx sama dengan 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Ini kan sesuatu yang istimewa ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, beberapa kasus yang menghasilkan 1. Ya. Jadi yang pertama kita cek. Nah, ini pertama syarat kasus pertama itu jika gx-nya sama dengan 0. Jadi kalau di sifat kemarin berapapun bilangan ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya kan 1. Jadi gx-nya sama dengan 0. Karena ruas kanan bernilai 1 maka gx harus sama dengan 0. Jadi nanti dicek dulu gx-nya sama dengan 0 ya. Kemudian fx sama dengan 1. Ya, jelas ya, ini kalau fx-nya ini sama dengan 1, mau gx-nya berapapun ya hasilnya mesti 1 gitu. Nah, kemudian ini fx sama dengan negatif 1 nih ya. Kurang dikit. Nah, negatif 1 dengan syarat gx-nya genap. Gitu. Nah, ini kita langsung contoh saja. Nah, ini contohnya adalah 3x pangkat 3x min 7 pangkat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 1.
Nah, ini fx-nya 3x min 7, kemudian gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x min 4. Jadi ini kita cek dari kasus per kasus ya, ada 3 kriteria tadi, ini gx-nya sama dengan 0, berarti x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0, difaktorkan, ketemu x min 1 plus kali x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi ini dari sini kan x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x plus 4 sama dengan 0, atau x sama dengan negatif 4 ini. Ketemu x sama dengan 1, x sama dengan negatif 4. Itu di kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu kemungkinannya adalah jika fx sama dengan 1. Kalau fx sama dengan 1, berarti fx-nya tadi kan 3x min 7 ya. 3x min 7 sama dengan 1. Nah, 3x sama dengan 8. 8 itu dari mana? 1 ditambah 7. Min 7-nya lompat pindah ruas ya, jadi plus. Gitu. X-nya ketemu 8 per 3. Kemudian di syarat yang ketiga, kasus yang ketiga itu fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Gitu. Nah, ini 3x min 7 sama dengan min 1, 3x sama dengan 6, min 7-nya pindah ruas ya. Ketemu x sama dengan 2. Lah, x sama dengan 2 itu dicek dulu. Gx-nya genap enggak kalau x-nya 2? Nah, kita masukkan ke gx. X kuadrat plus 3x min 4. Nah, jadi dihitung ternyata G2-nya adalah 6. Jadi gx-nya genap ya. Nah, berarti X2 termasuk penyelesaian. Nah, jadi kumpulan dari kasus pertama, kedua, dan 3 itu adalah penyelesaiannya. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4, X sama dengan 8 per 3, dan juga X sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya ada 4. Gitu. Pahami ya? Nah, kemudian bentuk berikutnya, fx pangkat gx itu sama dengan fx pangkat hx. Nah, ini kejadian ini dapat terjadi ya. Nah, ada beberapa kemungkinan seperti ini. Yang pertama adalah gx sama dengan hx. Ya, jelas ya. Kalau gx sama dengan hx, ya mestinya pangkatnya sama gitu ya. Kemudian fx-nya sama dengan 1. Tadi 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1 ya kan. Kemudian fx sama dengan min 1 dengan syarat, nah ini dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah fx-nya sama dengan 0. Dengan gx dan hx masing-masing bernilai positif ya. Harus positif. Kenapa? Kalau negatif nanti jadinya tak terdefinisi. Jadi kalau 0 dipangkatkan negatif kan jadi 1/0 nanti. 1/0 pangkat sekian, nah itu tidak boleh. Tidak terdefinisi. Nah, ini kita lihat contoh ya. Contohnya adalah x min 6 pangkat x kuadrat min 5 sama dengan x min 6 pangkat 2x tambah 3. Nah, ini kan sama nih, ini berarti fx-nya ya kan. Kemudian gx-nya kuadrat min 5, kemudian hx-nya 2x ditambah 3. Nah, ini kita telusuri satu-satu dari kemungkinan yang pertama, yaitu jika gx sama dengan hx. Ini x kuadrat min 5 sama dengan 2x ditambah 3. Jadikan satu ruas, bawa ke ruas kiri semua, jadi x kuadrat min 5 min 2x min 3, sesuaikan jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, terus difaktorin lagi. Ketemu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Kemudian syarat yang kedua atau kasus yang kedua adalah jika fx-nya sama dengan 1, berarti x min 6 sama dengan 1, x-nya 1 ditambah 6 yaitu 7. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan syarat gx dan hx sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil, seperti itu. X sama dengan min 1 dengan syarat gx dan hx tadi sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Ya, ini fx-nya x min 6 ya, x min 6 sama dengan min 1, x-nya 5. Nah, dengan x sama dengan 5 ini dicek dulu gx-nya dan hx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil atau bagaimana ya. Ini gx-nya x kuadrat min 5 dimasukkan 5 ketemu 20 genap. Kemudian hx-nya ketemu 13. Nah, ini satu genap satu ganjil. Berarti ini bukan penyelesaian ya. Berarti ini bukan penyelesaian ya. Kemudian kasus keempat fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx positif. Nah, ini fx-nya tadi x min 6 ya. X min 6 sama dengan 0, x ketemu 6. Nah, dari x sama dengan 6 ini dicari gx dan hx-nya. Sama-sama positif enggak?
Kalau positif berarti X sama dengan 6 penyelesaian, kalau negatif berarti tidak. Ya. Nah ini ketemu X kuadrat min 5, 6 kuadrat min 5 ketemu 31, dia positif, GX-nya, kemudian HX-nya juga positif. Karena dua-duanya positif, maka X sama dengan 6 juga termasuk penyelesaian. Nah, jadi penyelesaian untuk contoh ini tadi, yaitu negatif 2, 4, 6, dan juga 7. Begitu. Ya, jadi tinggal diurutin aja berdasarkan beberapa kemungkinan yang tadi. Ya, gampang ya. Kemudian bentuk 8. Nah, bentuk 8 GX pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Fx. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Ini ada beberapa kasus yang memenuhi. Yang pertama jika Fx-nya sama dengan 0. Jadi kan kalau Fx-nya ini diganti 0 semua kan bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian GX sama dengan Hx. Nah, kalau sama mau dipangkatin berapapun hasilnya sama ya. Contohnya ini 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 6 dikurangi 2x sama dengan 2 dikurangi x kuadrat pangkat 6 min 2x ya. Nah, ini GX-nya ini. GX-nya ini, kemudian Fx-nya ini ya, kemudian Hx-nya 2 min x kuadrat. Fx sama dengan 0 dengan GX tidak sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 0. Jadi ini kasus yang pertama tadi ya. Jika Fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi 6 kurangi 2x sama dengan 0, ketemu x sama dengan 3. Ya, x sama dengan 3. Tadi syaratnya apa tadi? Nah, ini dengan syarat GX dan HX-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita cek dulu GX dan HX-nya 0 enggak ya. Nah, dicari untuk X sama dengan 3, berarti G3 itu ketemunya 9. 9 itu 0 bukan? Jelas bukan ya, berarti dia memenuhi. Kemudian yang HX, X-nya ganti 3. 2 dikurangi 3 kuadrat, negatif 7, 0 bukan? Bukan juga. Sehingga ini juga memenuhi. Sehingga X sama dengan 3 memenuhi persamaan tersebut. Kemudian yang kedua, GX sama dengan HX. Ya, jadi 2x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 2 dikurangi x kuadrat. Nah, ini dikumpulin jadi 1 di ruas kiri semua. Sehingga diperoleh ini ya, 2x kuadrat min 2x min 3 min 2 plus x kuadrat sama dengan 0. Ini x kuadrat dengan x kuadrat ditambah jadi 3x kuadrat. Min 2x-nya tetap, min 3 min 2 jadi min 5 ini. Ya. Kemudian ini difaktorkan. Ini pemfaktoran. Nah, ini tunjukkan 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin ini ya. 3x itu kuadrat itu berapa kali berapa? Nah, ini 3x dengan kemudian 5 itu kan kemungkinannya hanya 5 kali 1 gitu ya. 5 kali 1 ini. Kemudian ini tandanya min. Nah, min 5 itu berarti satunya plus, satunya min. Nah, ini kita coba misalkan begini. Nah, ini benar apa enggak itu dicek. Ngeceknya begini ya. Yang tengah kali yang tengah dikalikan aja. Ini negatif 5 kali X berarti min 5 Kemudian ini 3X dikalikan dengan 1. Ini jadi plus ya, plus 3X. Ini ditambah. Kalau hasilnya min 2X berarti dia benar ya. Min 5X ditambah 3X min 2X. Betul ya? Nah, betul. Berarti ini pemfaktorannya adalah 3X min 5 kali X ditambah 1. Ini 3x sama dengan 5, x-nya 5/3 atau x sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh penyelesaiannya ini x sama dengan negatif 1, x sama dengan 5/3, dan juga x sama dengan 3. Begitu. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.